Halo semuanya, saya akan merangkum alur cerita film Sniper 1993. Film dimulai dari sebuah hutan Panama. Seorang penembak jitu yang sangat berpengalaman bernama Thomas Becket bersama seorang anak buahnya sedang menjalankan sebuah misi rahasia, membunuh seorang pemimpin pemberontak di hutan Panama. Setelah berhasil menjalankan misi, membunuh seorang pemimpin pemberontak, sesuai rencana, Becket bersama anak buahnya mengambil posisi bersembunyi, menunggu untuk dijemput dengan helikopter pada malam hari. Akan tetapi rencana tidak berjalan seperti semula, karena helikopter datang menjemput mereka pada sore hari. Padahal sesuai rencana, penjemputan adalah pada malam hari. Dengan terpaksa, Thomas Becket mencoba mendekati helikopter dan anak buahnya berjaga. Kemudian di saat Becket sudah di dalam heli, tak disangka anak buahnya tertembak oleh sniper yang sudah mengintai mereka. Becket yang melihat anak buahnya ditembak, dia langsung turun dari heli, menolong anak buahnya. Namun nasib dari anak buahnya sudah tak tertolong lagi. My spotter's dead because you assholes got here early. I asked for a night extraction. Kejadian itulah yang membuat Becket galau. Setiap hari, ia selalu terngiang-ngiang akan kematian anak buahnya. Sejak saat itulah senyuman Becket berubah menjadi pulsa. Sementara di tempat lain, di kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika, seorang anggota SWAT yang sangat terlatih bernama Richard Miller mendapatkan tugas untuk menjalankan sebuah misi yang sangat rahasia, menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama. Targetnya adalah seorang jenderal bernama Miguel Alvarez dan seorang gembong narkoba yang bernama Raul Ochoa. Menurut laporan, mereka berdua ini akan melakukan kudeta dan membuat Alvarez menjadi presiden. Raul Ochoa yang sedang mendanai kudeta tersebut akan mendapatkan kebebasan akses menyelundupkan narkoba. Miller tidak mempunyai pengalaman misi sama sekali berada di dalam hutan. Dan yang parahnya lagi, Miller ini sama sekali belum pernah membunuh orang. Miller tetap menerima misi tersebut menjadi seorang pengintai untuk Thomas Becket. Di hari berikutnya, Miller berangkat menuju lokasi pangkalan militer tempat ia bertugas bersama dua rekannya. Saat sedang bersantai, tiba-tiba helikopter mereka ditembaki oleh pasukan musuh. Di situ, Miller langsung menggunakan snipernya untuk membidik musuh. Dia merasa takut untuk menembak karena baru kali ini secara langsung ia membidik seseorang. Sesampainya di lokasi pangkalan militer, Miller langsung disambut oleh seorang prajurit yang menakut-nakutinya dengan koleksi name tag yang dimiliki oleh Master Becket, yang mana banyak asisten pengintai ditugaskan bersamanya sudah mati terbunuh. Salah seorang prajurit di sana juga bertaruh kalau Miller pasti akan mati terbunuh juga. Becket langsung datang menemui Miller, berkata bahwa para pasukan yang mengganggu Miller barusan adalah para pasukan yang sirik. Dikarenakan profesi Miller sebagai seorang penembak jitu adalah sebuah profesi yang tidak biasa. Miller diberikan setelan milik almarhum, yaitu asisten pengintai Becket yang tertembak dan meninggal itu. Mereka langsung menjalankan sebuah misi masuk ke dalam hutan Panama. Saat sedang berjalan, Miller sangat merasa kebingungan dikarenakan baru saja mulai, Becket sudah merubah rencana. Misi yang sudah tersusun rapi bukannya naik helikopter, malah menggunakan kereta untuk masuk ke dalam perbatasan hutan Panama. Setelah menempuh perjalanan kereta yang lumayan jauh, Becket dan Miller melanjutkannya dengan berjalan kaki menelusuri hutan belantara Panama. Di tengah perjalanan, Becket mulai mengangkat pembicaraan tentang cerita dari pilot helikopter. Kalau tembakan Miller berhasil mengenai musuh dengan tepat sasaran saat helikopter sedang terbang. Saat mulai memasuki hutan belantara Panama, Miller yang tidak punya pengalaman sama sekali memasuki hutan mulai terlihat menjadi beban.
Di situ Miller terlihat kesusahan saat berjalan hingga akhirnya ia terpeleset. Setelah itu, Miller marah-marah kepada Beckett dikarenakan rencana berjalan kaki mereka berlawanan arah dengan lokasi yang berada dalam misi. Beckett pun memberitahukannya kalau mengikuti rencana yang sudah ditentukan dari atasan, maka itu adalah tindakan yang buruk, dan dirinya lah yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi seluk-beluk hutan belantara Panama ini. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bekas hotel Eropa. Di tengah hutan, Miller tiba-tiba ditodong dari belakang oleh seorang Indian penduduk asli hutan tersebut. Dan mereka adalah temannya si Beckett yang mempunyai agenda yang sama, yaitu membunuh pimpinan pemberontak. Kemudian mereka membantu Beckett bersama Miller melewati patroli pemberontak menuju markas Alvarez dengan cepat dan mudah. Akan tetapi, lagi-lagi Miller memprotes rencana tersebut. Miller bilang kalau menembak Churigano bukanlah misi yang ia dapatkan. Mendengar hal itu, Beckett langsung menunjuk Miller untuk menjadi si penembak El Chirurgiano. Miller disuruh membuktikan kalau cerita tembakan dari helikopter yang terbang itu memanglah benar. Beckett juga memberitahukan bahwa menurut informasi dari intel yang ia dapatkan, Paris bersama Raul Ochoa akan mengadakan pertemuan di rumah Alvarez, yang mana akan terdapat 2 target yang akan ditembak secara bersamaan. Sesampainya di tepi sungai, Beckett bersama Miller langsung memantau pergerakan rombongan El Churigano. Beckett memerintahkan Miller untuk menembak target dengan 1 kali tembakan di kepala ke arah El Chirurgiano, sedangkan Beckett akan menembak komandannya yang akhirnya tembakan Miller pun meleset. Nail that motherfucker now. Melihat hal itu, Beckett pun langsung menembak sasarannya, yang kemudian para kelompok pemberontak langsung membalas menembak dengan bertubi-tubi dan langsung melarikan diri. Sedangkan 1 orang India tewas karena terkena pelurunya. Hal itu membuat pikiran para Indian berubah, yang akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membantu Beckett. Kemudian Beckett dan Miller melanjutkan perjalanan dan hampir terkena razia oleh patroli para pemberontak. Saat sedang asik bersantai, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Rupanya para orang India yang tidak jadi membantu tadi, mereka sudah mati tertembak. Beckett yang mengetahui betul suara tembakan tersebut, menjelaskan bahwa suara tembakan itu adalah tembakan dari seorang sniper yang menewaskan asistennya dulu. Dan ternyata si sniper itu bernama De Silva, orang Panama yang dulunya dilatih oleh Beckett dan sekarang lebih mementingkan cuan dengan menjadi seorang tentara bayaran bagi kelompok pemberontak. Setelah itu mereka melanjutkan tidur malamnya di rawa-rawa, karena menurutnya tempat inilah yang paling cocok untuk tidur pada malam hari. Keesokan harinya, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah Bapak Ruiz, seorang pendeta yang menjadi informan untuk mereka. Akan tetapi, sesampainya di sana, Bapak Ruiz sudah tewas dengan sangat menggenaskan. Miller yang sangat terkejut itu pun diberitahukan oleh Beckett kalau El Churigano yang melakukan hal tersebut. Melihat kejadian tersebut, Miller pun langsung mengajak Beckett untuk pulang. Mungkin saja Bapak Ruiz telah memberitahukan semua informasinya kepada Alvarez, yang mana itu sama dengan misi bunuh diri. Akan tetapi dengan berbagai informasi seadanya, Beckett pun tetap melanjutkan misi tersebut. Miller yang tidak punya pilihan lain mengikuti Beckett. Malam harinya, Beckett menyuruh Miller untuk beristirahat. Miller disuruh tidur duluan, sementara Beckett akan berjaga-jaga dari serangan musuh. Yang ternyata momen itu dimanfaatkan oleh Beckett untuk memancing De Silva, sang sniper yang sedang mengincar mereka. Sementara itu, Miller yang baru terbangun langsung marah-marah kepada Beckett karena merasa dirinya dijadikan sebagai umpan untuk De Silva. Pagi harinya, Beckett bersama Miller akhirnya sampai di markas Alvarez.
Miller ditugaskan untuk menembak Raul Ochoa dari sebuah tempat yang sangat aman di sebuah gudang. Sedangkan Beckett akan mengambil posisi menembak di sebuah tempat yang sangat terbuka. Dengan serius Beckett memberitakan kepada Miller agar kali ini ia tidak ragu untuk menembak. Kemudian Miller pun berusaha sampai di posisi menembaknya di sebuah gudang. Beckett pun sudah sampai di posisinya. Tiba-tiba Beckett terhalang oleh sebuah truk berukuran besar. Tanpa pikir lama, Beckett langsung bergerak berkamuflase di antara rumput-rumput kering yang sedang bergoyang. Sampai tibalah di malam hari, Alvarez dan Raul Ochoa belum kelihatan, sementara para penjaga menggunakan anjing pelacaknya untuk berpatroli. Beckett yang sedang berkamuflase langsung mengambil kotoran kuda yang berada di dekatnya demi untuk mengecoh penciuman anjing pelacak itu. Di pagi harinya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana terlihat Raul Ochoa yang baru saja datang menggunakan sebuah helikopter. Akan tetapi, sewaktu Beckett memantau keadaan sekitar, ia melihat keberadaan posisi Miller yang sangat berbahaya. Posisi Miller sangat terbuka sampai ia terlihat oleh seorang sniper musuh. Merasa Miller dalam bahaya, Beckett langsung mendekati musuh dengan diam-diam untuk melumpuhkan sniper tersebut. Sementara itu, Miller yang sudah melihat Raul Ochoa bersama Alvarez mulai menghitung mundur untuk menembak. Di tempat lain, Beckett berhasil melumpuhkan sniper musuh dengan menikam kakinya menggunakan pisau belati. Akan tetapi di situ posisi Beckett menjadi terlihat oleh musuh. Para penjaga menembak senjatanya dengan secara brutal. Beckett pun langsung kabur melarikan diri, kemudian Beckett melemparkan bom, membakar alang-alang lalu melarikan diri ke arah hutan. Sementara itu di tengah hutan, Miller yang juga melarikan diri merasakan ketakutan dan panik. Tak lama kemudian Miller bertemu dengan Beckett. Di situ Miller marah-marah kepada Beckett karena bukannya menembak Alvarez, Beckett malah pergi melumpuhkan sniper musuh. Beckett pun menjelaskan kalau dirinya itu mencegah sniper musuh yang sedang membidik Miller. Kemudian Beckett mengajak Miller untuk melakukan penembakan lagi pada malam hari dikarenakan masih ada 2 target lagi yang belum berhasil ditembak. Akan tetapi, Miller yang sedang takut dan panik akhirnya mencoba untuk membunuh Beckett. Beberapa saat kemudian, anak buah Alvarez tiba-tiba datang membuat Miller menjadi kabur ketakutan. Sementara Beckett terkena tembakan pada lengan kirinya dan bersembunyi di rawa-rawa hutan. Selang beberapa saat kemudian, Beckett melihat sebuah piaga milik Miller yang sedang tergantung. Yang ternyata, itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Miller untuk membunuh Beckett. Kemudian pertarungan menembak sniper antara sniper pun terjadi. Setelah itu Miller melarikan diri ke arah pantai. Di sana keadaan Miller semakin takut dan panik. Miller menghabiskan peluru snipernya dengan menembak-nembak bayangannya sendiri. Tak lama kemudian Beckett muncul menghampiri Miller. Di situ Miller langsung meminta Beckett untuk menembaknya, dikarenakan pelurunya sudah habis. Tak berselang lama, Beckett menyuruh Miller untuk pergi dikarenakan para anak buah Alvarez tiba-tiba datang. Supaya Miller bisa melarikan diri dengan selamat, Beckett kemudian melakukan tembakan untuk menarik perhatian musuh agar mengincar dirinya. Kemudian, Beckett melemparkan pistolnya mengeluarkan peluru terakhir dari snipernya, lalu menyerahkan diri. Pada malam hari, Beckett yang sudah tertangkap disiksa oleh El Churigiano. Jari telunjuknya yang sering ia pakai untuk menekan pelatuk sniper diikat menggunakan tali mancing. Beckett dipaksa untuk mengatakan misi dan identitasnya.
Sementara itu tanpa diketahui, Miller tiba-tiba datang membawa sniper yang berisikan sebuah peluru yang dijatuhkan oleh Beckett sewaktu ia tertangkap. Saat Miller sedang berusaha masuk, terlihat Alvarez yang sedang membuka aplikasi TikTok. Tanpa berpikir panjang, Miller pun langsung mengambil kesempatan tersebut dengan menusuk Alvarez dari belakang, tepat di lehernya. Setelah itu, Beckett yang mengetahui jika Miller sudah bersiap untuk menembak, akan mendekatkan kepalanya dan menjadikan tembakan Miller harus tepat mengenai sasaran. Dengan bermodalkan sebuah peluru dari Beckett, Miller pun langsung menembak secara tepat di bagian jidat. Setelah itu, Miller pun membawa Beckett pergi dan tiba-tiba helikopter datang menjemput mereka. Karena tidak mau terulang lagi dengan kisah yang sama, Beckett pun memaksakan jarinya untuk menjaga Miller dari serangan musuh. Dan yang akhirnya Beckett dan Miller pun berhasil selamat dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton.